Wow. Lagi? Wah, kaki ini tampak sangat indah. Tunggu dulu. Tubuh Phoenix Mistik. Fisik yang paling cocok untuk berlatih bersama, yang bahkan jarang ditemui di alam baka, malah aku temukan di dunia manusia. Dengan begini, kesempatan aku kembali ke dunia hayangan. Bukankah sudah di depan mata? Kenapa? Ingin mencium kakiku lagi? Kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamulah istriku, Lin Qingshui. Istriku. Apa kamu baru saja memanggilku? Langkah kakinya begitu anggun, sungguh kecantikan yang tiada duanya. Kaki yang indah, benar-benar indah. Aroma kemurnian, sungguh sangat harum. Kamu, apa yang sedang kamu katakan? Kata-katamu sungguh tak sopan. Ada apa ini? Mengapa dia tiba-tiba seperti menjadi orang yang berbeda? Padahal dulu, menatapku secara langsung saja dia tidak berani. Apa mungkin, dia baru saja mengalami guncangan? Istriku. Jika aku tidak salah ingat, kita sudah menikah selama 5 tahun lamanya. Tapi kenapa kamu masih tetap murni? Seharusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri. Jika bukan karena dirimu, yang pengecut sejak dulu, ayah dan ibu tidak akan tiada dengan rasa kecewa. Keluarga lu tidak mungkin akan hancur seperti ini. Ternyata pemilik asli tubuh ini, sebagai putra tunggal salah satu dari 4 keluarga bela diri kuno, justru tidak memiliki bakat bela diri, hingga sifatnya menjadi pengecut. Bahkan soal hubungan pria dan wanita, dia tidak berdaya. Bahkan terhadap istrinya yang cantik ini, dia cuma punya niat tapi tak punya nyali. Bagaimana bisa seorang pria menjadi selemah ini? Sudahlah, aku malas bicara denganmu. Sebelum orang tuaku tiada, aku telah berjanji kepada mereka. Bagaimanapun caranya, harus membuat keluarga-keluarga lu memiliki penerus keturunan. Apa kamu tidak suka yang tadi? Lihatlah keempat orang ini. Asalkan kamu bisa membuat salah satu dari mereka mengandung keturunan keluarga lu. Aku tidak akan mencampuri urusanmu lagi. Nanti, terserah jika kamu mau malas-malasan, aku tak peduli. Aku akan menafkahimu. Apa? Istriku, memilihkan selir secara pribadi untukku. Ada keberuntungan seperti ini? Hahaha. Ah. Istriku, sampai harus memilihkan selir untukku sendiri? Apakah ada hal sebaik ini? Gadis kecil ini lumayan juga. Cih, sudah kuduga. Shu Fei, teman masa kecilmu? Dia sangat baik hati, lembut dan manis. Kakak Luming, lama tidak bertemu ya. Sayang sekali, dia terlalu kecil. Aku sudah tidak kecil lagi. Maksudku bukan usiamu. Aduh, Kakak Luming, kamu jahat. Padahal dulu saat bertemu lawan jenis, bahkan menyapa pun tidak berani. Ada apa hari ini? Apakah dia benar-benar sudah tersadar? Dia tidak memilih. Berpura-pura saja. Kita lihat sampai orang keberapa kamu bisa bertahan. Joker, orang yang kamu sukai selama 4 tahun di universitas, sang primadona kampus yang menawan, lembut dan anggun, serta sangat berpendidikan. Begitu lembut dan bersinar, sangat murni bagaikan setangkai bunga putih kecil. Bagus sekali. Tentu saja, yang paling tidak bisa ditolak pria adalah cinta pertama yang murni. Teman sekelas lu, karena kamu menyukaiku. Lalu, kenapa waktu itu kamu tidak menyatakan perasaanmu? Jika saja kamu menyatakannya, mungkin saja aku akan menerimamu. Tidak masalah. Siapa tahu di masa depan takdir akan mempertemukan kita lagi. Bang Lu, kamu jauh lebih humoris daripada waktu kuliah dulu. Masih belum memilih? Su Meier, guru les bahasa asing, seorang sarjana berprestasi dari luar negeri. Pandai bahasa asing? Bagus sekali. Aku harus belajar bahasa asing ini. Benar-benar ya? Pria memang makhluk yang selalu berpikir menggunakan nafsu, bahkan pria payah pun tidak terkecuali. Bang Lu, apakah kamu masih ingat baju ini? Ini pertama kalinya aku memakainya saat memberimu pelajaran tambahan. Waktu itu kamu tidak sengaja menumpahkan susu ke seluruh bajuku. Sekarang aromanya masih ada loh. Coba saja cium jika tidak percaya. Hei, Guru Su, tenanglah.
Ternyata dia suka tipe yang seperti ini. Ini memang cocok dengan kepribadiannya yang nakal, dan pecundang yang suka berfantasi. Jin Yue, manajer umum di perusahaan pertamamu, walaupun latar belakang keluarganya sedikit kurang, tapi bentuk tubuh dan parasnya sudah lebih dari cukup untukmu. Bagus sekali, terutama kedua mata itu. Bisa dikatakan sangat menggoda. Pilihlah aku, Luming. Aku masih punya sisi lain dari diriku, yang belum pernah kamu lihat di kantor. Jika kamu memilihku, aku jamin kamu tidak akan kecewa. Perbedaan sisi yang sangat mengejutkan ini, Benar-benar menggairahkan. Teman sekelas lu kecil? Meskipun aku beberapa tahun lebih tua darimu, tapi orang yang lebih tua lebih tahu cara menyayangi orang lain. Kakak Luming, apakah kamu masih ingat kenangan? Di tepi danau saat liburan musim panas itu? Teman sekelas lu? berhenti. Aku mengerti sekarang. Kalian semua sangat berbakat. Bisa dibilang yang terbaik di dunia. Sayang sekali, Apa yang sayang sekali? sayang sekali kalian semua hanyalah manusia biasa. Jika berada di alam dewa, apa salahnya aku mengambil semuanya? Tapi dengan kondisi saat ini yang sewaktu-waktu bisa pingsan seketika di atas ranjang, karena tubuh yang lemah ini, berhubungan dengan kalian, bukan hanya tidak bermanfaat, aku khawatir aku akan tiada lagi. Luming, aku sudah menyelidiki semuanya. Kamu menyukai keempat wanita ini. Sudah sampai di tahap ini, jangan berpura-pura lagi. Cepatlah pilih salah satu. Istriku, kamu sudah salah paham, maksudku adalah, sayang sekali ya, padahal aku adalah seorang pria yang setia dan baik. Apa maksudmu? Maksudku adalah, jika menginginkanku melanjutkan garis keturunan, boleh saja, tapi, itu harus dengan dirimu. Apakah dia sedang menggodaku? Atau dia serius? Meskipun aku selalu merasa ada yang aneh, tapi setidaknya dia punya wibawa seorang pria. Jika dia begini sejak dulu, mana mungkin aku perlu mencari orang luar? Bagaimana, istriku? Keajaiban berlatih bersama, sangatlah menyenangkan. Ini mungkin saja, bermanfaat untuk tingkatan bela dirimu juga loh. Berhentilah membual. Jangan sampai nanti. Masih sama seperti dulu, bahkan tidak berani naik ke tempat tidurku. Ingin aku mempercayaimu? Baiklah. Kalau begitu buktikan padaku. Buktikan? Boleh. Menyatukan dua energi. Menggabungkan yin dan yang. Berlatih bersama. Menembus batas alam semesta. Kak, ada kabar dari keluarga Fang, Kak. Tak disangka ini adalah tubuh Phoenix sejati. Hanya bersentuhan sebentar saja, sudah membuatku dalam satu tarikan napas. Naik ke tahap ketiga kultivasi. Pantas saja para kultivator sesat itu sangat gemar melakukan metode latihan ini. Apa yang terjadi? Kenapa dalam sekejap, tiba-tiba terasa bebas menjelajahi dunia, dan merasakan kenyamanan yang luar biasa? Bahkan untuk sesaat, hambatan di tahap Huajin menengah, mulai terasa melonggar. Kak, ini. Apa yang ini? Kakak ipar. Kamu. Xiaoya, astaga, aku dan kakakmu ini sudah sah sebagai suami istri, hanya berciuman saja. Apa yang perlu dikagetkan? Kak, Luming, apa maksudmu? Apa maksudku apa? Bukannya barusan kamu yang menyuruhku memberimu bukti? Kamu? Baiklah. Jadi begini caramu bermain? Bersihkan dirimu malam ini, lalu datang ke kamarku, aku akan meladeni permainanmu baik-baik. Nona Lin, lalu bagaimana dengan kami? Ambil uangnya dan pergilah. Kalian semua, bagaimana kalau tinggalkan nomor kontak? Luming, kamu bajingan. Nona Lin bilang kamu pria yang jujur dan tidak banyak bicara. Tapi menurutku kamu hanyalah sampah yang licik. Malam ini agak terlalu awal, bukan? Tapi istriku ini ternyata cukup menarik juga. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, agar bisa menang dalam setiap pertempuran. Biarkan aku menyelidiki seberapa hebat kemampuan istriku ini. Kak, kenapa kamu dan kakak ipar tiba-tiba berciuman? Xiao ya, kamu baru saja bilang,
Bahwa ada kabar dari keluarga Fang? Iya. Tuan Fang akhirnya setuju untuk menemuimu. Pelayan Wu, Nyonya ada perintah apa? siapkan mobil untuk ke keluarga Fang. Baik, Nyonya. Saya akan segera menyiapkannya. Kak, bukankah kamu akan pergi? Sekarang mau pergi kemana lagi? Tuan Fang. Kepala keluarga Fang, Fang Shenyue. Dalam dunia bela diri saat ini, ia adalah satu-satunya ahli puncak tenaga dan tinggal selangkah lagi, ia bisa mencapai puncak dunia bela diri, tingkat Grandmaster Agung. Kelihatannya dia seperti seorang tokoh besar. Hanya saja aku penasaran, ilmu bela diri di dunia fana ini, jika dibandingkan dengan dunia abadi, tahap pengendalian energi dan pemurnian dasar, bahkan tahap inti emas, bagaimana perbandingannya? Aku benar-benar mulai merasa penasaran. Kak, apa yang sedang kamu cari? Kak, bukankah ini Liontin Giok Feng Jue milikmu? Untuk apa kamu membawanya? Apakah asal-usul keluargamu sudah menemukan titik terang? Kamu salah paham. Aku melakukan ini demi menukarnya dengan Sutra Xuan Yuan Xiang Shou dari Tuan Fang. Menukar dengan Sutra Xuan Yuan Xiang Shou? Bukankah itu ilmu khusus dari keluarga Fang? Kabarnya itu bisa secara langsung mentransfer basis kultivasi bela diri kepada orang lain. Meskipun orang tersebut tidak memiliki bakat bela diri. Kak, kamu tidak bermaksud memberikan kultivasimu kepada suami Kak, kan? Tidak bisa Kak. Kamu sudah bersusah payah berkultivasi hingga tingkat Huajin. Di antara para generasi muda dari 4 keluarga besar, kamu termasuk yang terbaik. Bagaimana bisa kamu? Xiao Ya, aku harus melakukannya. Jika tidak, dalam kompetisi keluarga besar 1 bulan mendatang, Lu Ming sebagai satu-satunya keturunan darah keluarga Lu namun tidak bisa tampil, keluarga Lu hanya akan tinggal nama saja. Dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit lagi. Tapi jika begini, asal-usulmu tidak akan pernah. Itu tidak penting lagi. Jika bukan karena orang tuamu yang memengutku, mungkin aku sudah lama mati kedinginan di jalanan. Apalagi yang harus dibicarakan soal asal-usul? Yang aku tahu, aku adalah menantu keluarga Lu. Dan itu sudah cukup. Jika kamu berkata begitu, aku pun bisa merasakan hal yang sama. Sejak kakak menerimaku masuk ke keluarga Lu, di dalam hatiku, seumur hidup ini, hanya ada kakak sebagai satu-satunya keluargaku. Tapi Kak, apakah kamu yakin bahwa Tuan Kak benar-benar bisa mengemban tanggung jawab besar untuk membangkitkan kembali keluarga Lu? Istriku ini, kelihatannya sangat dingin. Namun sebenarnya, dia adalah sosok pasangan yang sangat setia. Sikapnya padaku sebelumnya. Itu benar-benar karena dia sudah sangat kecewa dengan pemilik asli tubuh ini. Pasangan yang baik seperti ini sulit ditemui. Kali ini aku turun ke dunia secara tak terduga. Dan bisa bertemu dengan orang baik. Ini berarti langit memperlakukanku dengan cukup baik. Karena ini sudah kehendak langit, maka aku akan menjaganya baik-baik. Tetapi, agar manfaat dari kultivasi ganda pertama kalinya bisa mencapai hasil maksimal, sebaiknya dilakukan saat berhasil menembus pembangunan fondasi. Sepertinya aku harus membuat beberapa pil pengumpul Qi lebih dulu, dan berkultivasi sampai mencapai tahap Qi yang sempurna. Hanya saja aku tidak tahu, apakah bahan obat-obatannya mudah untuk didapatkan. Benda apa ini? Ponsel? Cukup menarik. Halo, Bibi Chai. Xiaoming, mengapa kamu hari ini belum datang ke toko? Apakah ada sesuatu yang menahanmu? Toko ya. Di antara sedikit aset milik keluarga Lu yang masih tersisa, ternyata kebetulan memiliki sebuah toko obat. Pelayan Wu, siapkan kendaraan, aku ingin pergi ke toko obat. Maaf, Tuan Muda. Tidak bisa menyiapkannya. Maaf, Tuan Muda. Tidak bisa menyediakannya.
Tidak bisa menyediakan? Apa maksudnya? Mobil Anda sedang rusak dan belum sempat diperbaiki. Rusak? Bukannya 2 hari yang lalu masih baik-baik saja? Tuan muda, Anda sekarang ini sedang berada di toko obat milik keluarga Anda untuk membantu bekerja. Tidak perlu rasanya mengendarai mobil sebagus itu. Lagi pula, keluarga kita akhir-akhir ini sedang tidak memiliki banyak uang. Jarak ke jalan barang antik juga tidak jauh. Hello, saran saya, Anda jalan kaki saja ke sana, bisa hemat biaya bensin sedikit. Pelayan Wu ini benar-benar sudah keterlaluan. Tunggu apa lagi? Pergi sana bekerja. Hah, sepertinya kakak iparku yang pecundang ini akan kena amarah lagi. Bagaimanapun dia keluarga, apa sebaiknya aku membantunya? Wu Xingwei, apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Katakan sekali lagi. Apa yang akan dia lakukan? Kuberitahu kamu untuk jalan kaki saja. Kakiku? Kakiku sudah tidak berdaya. Ini, Tuan muda, Anda benar-benar menghabisi kaki pelayan Wu? Luming, beraninya kamu menyerangku? Aku akan melaporkanmu kepada Nyonya Muda. Hanya seekor anjing penjaga? Beraninya kamu merasa seperti majikan di sini? Minta maaf padaku. Hanya seekor anjing penjaga. Beraninya kamu benar-benar menganggap dirimu majikan? Cepat minta maaf padaku. ini. Apakah ini benar-benar kakak iparku yang pecundang itu? Tuan Muda. Tuan Muda. Aku tidak berani lagi. Aku minta maaf. Aku salah. Bawa pelayan Wu ke rumah sakit untuk mengobati kakinya. Hitung sebagai kecelakaan kerja. Biarkan dia minta tagihannya, nanti aku yang tanda tangani. Oh iya. Akhir-akhir ini keuangan keluarga sedang tidak begitu baik. Bawa saja pelayan Wu ke klinik kecil saja. Setelah selesai biarkan pelayan Wu pulang jalan kaki sendiri. Apa? Hei, mengapa kamu hanya melamun saja? Cepat pergi sana. Halo kak. Kakak tidak akan pernah percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Aku melihat kakak ipar menggunakan sekop dan membuat kaki pelayan Wu sampai patah. Membuat kaki pelayan itu patah? Dia benar-benar mengira aku adalah orang yang bisa diremehkan? Tapi anjing tua itu ada benarnya juga. Pergi dengan jalan kaki. Bukannya tidak mungkin. Berjalan ribuan mil, secepat angin, cepat. Walaupun ini tidak bisa menandingi jimat peringan tubuh yang asli, tapi ini sudah cukup untuk digunakan. Sampai membuat kaki pelayan patah? Sebenarnya Luming ini. Apa yang terjadi padanya hari ini? Ada orang. Paman Zong, ada apa? Nyonya, barusan. Sepertinya ada seseorang yang menyalip dari luar mobil. Melesat dalam sekejap, seperti sedang terbang. Paman Zong, kecepatan mobil kita paling tidak 80 mil. Bagaimana mungkin bisa disalip oleh seseorang? Anda pasti sedang berhalusinasi. Tapi tadi saya melihatnya dengan sangat jelas. Nyonya, apakah menurut Anda dia itu semacam pendekar bela diri? Seperti seorang Master Agung yang legendaris? Paman Zong, Master Agung juga hanyalah manusia. Selama dia manusia, tidak mungkin bisa mencapai kecepatan 100 km per jam. Cepat jalankan mobilnya. Kita tidak boleh terlambat bertemu Tuan Fang. Baiklah. Sungguh aneh sekali. Tempat ini ternyata agak mirip dengan pasar dunia peri. Melihat kondisi keluarga Lu saat ini, sepertinya dia juga tidak punya uang untuk kugunakan membuat ramuan obat. Jika ingin mencari uang, disinilah tempat yang paling cocok. Mata spiritual Mingking, terbukalah. Barang kunonya ternyata lumayan banyak. Cahaya aura berwarna ungu tua. Ini setidaknya pasti berumur 7 atau 800 tahun. Harusnya ini bisa bernilai banyak uang.
Pak, berapa harga botol ini? Anu, adik Kak punya selera yang bagus. Kelihatan sekali kalau Anda seorang ahli. Kak, ini adalah asli porselen biru putih dinasti Songpas biru putih Longkuan. Harga pasnya 800.000 yuan. Aku tidak paham dinasti Song atau bukan, tapi segala sesuatu punya jiwa dan usia. Botol ini memang sudah berumur lebih dari 800 tahun. Menurutku, ini hanya pantas seharga 800 yuan saja. Setuju. Bro, botol ini, kujual padamu 800 yuan saja, pindai kodenya sekarang. Sial, aku membayar terlalu banyak. Baiklah, 800 pun tidak apa-apa. Bos. Apakah di sini hanya ada satu metode pembayaran saja? Maksudmu uang tunai? Bisa juga, pakai uang tunai juga boleh. Bukan. Bukan itu. Maksudku, apakah kita punya metode yang itu? Maksudnya, aku ambil dulu barangnya, dan akan kembali lagi nanti untuk membayar, bagaimana? Pergi sana, Lihat, Anda marah lagi. pergi sejauh mungkin. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau sampai aku melihatmu lagi, aku akan menyuruh orang untuk memberimu pelajaran. Enyah. Sialan, aku yang seorang dewa sejati yang hebat, malah jatuh ke kondisi menyedihkan seperti ini. Benar-benar memalukan. Sudahlah, lebih baik aku cari Bibi Chai dulu untuk meminjam uang. Siapa kalian? Kenapa kalian mengganggu seorang gadis kecil? Apa maksudmu? Apa kamu sedang pura-pura hilang ingatan di hadapanku? Luming, bocah kecilmu itu baru saja memeriksa denyut nadiku. Dan beraninya dia mengutukku akan segera tiada. Kau, sebagai kepala keluarga Lu, bukankah seharusnya kamu membayar uang ganti rugi atas stres yang kubebani? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Wajah paman memerah dan mata paman merah. Ada sariawan di lidah. Itu karena asupan suplemen yang berlebihan yang menyebabkan panas dalam yang sangat parah. Jika tidak segera diobati, dalam waktu 7 hari, nyawamu akan berada dalam bahaya. Luming, kamu dengar itu? Aku tidak memfitnah bocah kecil ini kan? Anak kecil, masih muda tapi kemampuan medismu cukup hebat juga. Itu karena ibuku mengajariku dengan baik. Di mana ibumu? Kenapa dia tidak ada di toko? Luming, apa kamu sama sekali tidak mendengarkan aku bicara? Cepat berikan uangnya. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Luming, Kak Long sudah mencapai puncak tenaga dalam, satu tinjunya berkekuatan 500 pon. Jangan mencari masalah sendiri. Adik kecilku ini mendiagnosis dengan benar. Aku melihat saat ini, organ dalammu sudah tidak keruan, aliran energimu berantakan. Mengatakan kamu bisa hidup 7 hari lagi, itu hanyalah kalimat penghibur untukmu. Apa katamu? Kukatakan, jika kamu berlutut sekarang, meminta maaf kepadanya, lalu membayar beberapa puluh ribu yuan biaya pemeriksaan, tuan muda ini, mungkin saja akan berbaik hati, dan menyelamatkan nyawamu itu. Dasar kau kurang ajar. Kak Long, Jadi ini yang disebut puncak energi gelap? Ternyata kamu bisa ketakutan hanya oleh sedikit trik kasar teknik pemengejut jiwa. Apakah kekuatan tahap ketiga pengumpulan energiku ini di dunia fana sudah sedahsyat itu? Cepat bawa kalungmu ini dan segera enyah. Apakah kamu takut? Kakak Luming, kapan kamu menjadi begitu hebat seperti ini? Bahkan bicaramu juga sudah tidak seperti dulu lagi. Seolah-olah kamu menjadi orang yang berbeda. Kamu ini dasar gadis kecil, sangat cerdik sekali. Lalu katakan padaku, kamu lebih suka kakak Luming yang dulu, atau yang sekarang? Chai, Ibu! Ibu! Chai, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Kakak Luming yang sudah melindungiku. Inilah adik seperguruan ibu dari pemilik tubuh ini, Chai Chun Sao. Dalam ingatan di seluruh keluarga Lu, sepertinya hanya ibu dan anak ini yang memperlakukan pemilik tubuh ini sebagai keluarga. Chao Ming, kamu tidak apa-apa? Apakah mereka melukaimu? Bibi Chai, aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, ayo, minum teh dulu untuk menenangkan diri. Aku baru saja pergi mengambil tanaman obat, tapi belum keluar dari jalan antik. Aku mendengar seseorang bilang bahwa Along dan Ahu datang lagi membuat kekacauan di aula cuci hati kita. Makanya aku segera berbalik kembali ke sini. Tapi baru sampai di depan pintu, aku melihat Ahu menggendong Along dan pergi. Along sepertinya jatuh pingsan. Sebenarnya apa yang terjadi? Itu karena mereka terlalu banyak mengonsumsi suplemen, sehingga panas dalam tubuhnya berlebihan. Oleh karena itu, dia pingsan sendiri. Dia pingsan sendiri? Ya, benar. Ini berkat
gadis kecil Cai-Cai itu, dialah yang mendiagnosisnya. Benar. Tapi kakak Luming juga melindungiku tepat waktu. Hari ini kakak Luming sungguh sangat berani. Xiaoming, kamu sudah bekerja keras, tapi lain kali, jika menghadapi situasi seperti ini lagi, jangan memaksakan diri, larilah selagi bisa. Bibi Chai. Kedua orang itu hanyalah anak-anak dari keluarga kaya yang tidak tahu aturan. Keluarga-keluarga Lu kita, meskipun tidak seperti dulu lagi, tapi pengaruh kita masih cukup kuat. Kenapa tidak beritahu King Shui agar dia yang mengurusnya? Akhir-akhir ini, masalah di keluarga kita datang silih berganti. Masalah kecil seperti ini, jangan merepotkan Qing Shui lagi. Lagi pula, di belakang kedua orang itu ada Feng Yanhan dari keluarga-keluarga Feng. Jika masalahnya membesar, King Shui juga akan kesulitan menyelesaikannya. Keluarga Feng? Maksudmu keluarga Feng dari 4 keluarga besar itu? Bibi Chai, jika aku tidak salah ingat, harta benda keluarga Lu kita bukankah sebagian besarnya telah direbut oleh pihak keluarga-keluarga Feng? Tepat sekali. Mereka berdua itu dikirim oleh Feng Yanhan dari keluarga-keluarga Feng. Tujuannya adalah untuk merebut toko aula cuci hati milik kita ini juga. Jadi, seharusnya kita lebih bisa menahan diri, jangan biarkan mereka memiliki alasan untuk menyerang. Keluarga Feng. Feng Yanhan. Jangan dipikirkan lagi, Xiaoming. Sekarang tugas kita bertiga adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengelola toko ini dengan baik. Hal-hal lainnya, percayalah King Shui akan segera menyelesaikannya. Baiklah, aku tidak akan memikirkannya lagi. Oh iya, Bibi Chai, baru-baru ini aku menyiapkan beberapa obat lagi untukmu. Bawa pulanglah, ini bagus untuk kesehatanmu. Bawa pulanglah untuk diseduh. Jika hasilnya manjur, Bibi Chai, ada apa? obat ini tidak diperlukan lagi. Tapi baru-baru ini, aku sedang mencari beberapa jenis tanaman obat. Kongqing, Yuquan, dan Longgu. Di dalam toko kita apakah ada persediaannya? Semua jenis tanaman obat itu jumlahnya yang ada di dunia ini sangat langka dan sangat berharga. Dulu kita memang memilikinya sedikit. Tapi sekarang, hanya Aula Shengxian di keluarga-keluarga Fang yang memilikinya. Selama ada, itu tidak masalah. Sepertinya keluarga Fang ini memang punya pengaruh yang cukup besar. Tentu saja. Mereka itu pemimpin 4 keluarga besar, jelas mereka sangat kuat. Kenapa kamu hari ini terasa agak aneh? Bibi Chai, Anu, aku ingin meminjam sedikit uang padamu, boleh? Xiaoming, kita semua sudah seperti keluarga sendiri. Jangan bicara soal pinjam-meminjam. Hanya saja, kamu juga tahu, untuk mempertahankan toko ini, tabungan Bibi Chai sudah habis semua terpakai. Sedangkan tanaman obat yang kamu minta itu harganya terlalu mahal. Anda salah paham, Bibi Chai. Aku hanya ingin meminjam beberapa ribu yuan saja. Beberapa ribu yuan? Adik kecil memang cukup lugas. Botol Long Kuan Yuan ini adalah milikmu sekarang. Tidak disangka bocah bodoh ini benar-benar kembali dengan membawa uang. Hari ini keberuntunganku memang cukup lumayan. Bocah bodoh ini masih bisa tersenyum. Apa dia benar-benar mengira sudah membeli barang yang asli? Adik kecil, aku beritahu ya, botol Long Kuan Yuan ini awalnya merupakan sepasang. Yang ada di tanganmu ini adalah botol kiri, namanya King Ruyan. Masih ada botol kanannya yang bernama Bai Ruyu. Jika kamu bisa menemukan Bai Ruyu juga, lalu menyatukannya jadi sepasang, maka harganya bisa melonjak hingga berkali-kali lipat. Hebat sekali. Tentu saja. Jadi bisa dibilang, hari ini kamu benar-benar beruntung besar. Bos Hu, Nona Fang, Tuan Muda Fang, dan juga Master Gu, angin apa yang membawa? Anda bertiga datang ke sini? Orang dari keluarga Fang? Ini sungguh kebetulan. saya dengar Anda menemukan botol Long Kuan Yuan botol kiri King Ruyan. Kebetulan beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan Bai Ruyu. Saya ingin mencari King Ruyan untuk dijadikan sepasang, sebagai kado ulang tahun untuk ayah. Ini benar-benar sebuah kebetulan yang luar biasa. Aduh, ini benar-benar tidak tepat waktunya. King Ruyan ini baru saja saya jual kepada pemuda ini. Sepertinya Anda harus bicara langsung dengannya. Dalam ingatan pemilik tubuh asli ini, wanita ini adalah ranah puncak kekuatan Huajin. Dia bisa dibilang orang nomor 1 dalam bela diri di kalangan generasi muda Jiangzhou. Dari hawa keberadaannya, dia memang terlihat sedikit lebih kuat daripada istriku itu. Siapa kamu? Bukankah ini si Luming yang memalukan nama keluarga Lu? Jian Chen? Jangan tidak sopan. Anak ini sepertinya setara denganku, dan tidak jauh berbeda dengan nyonyaku. Tingkat bela dirinya seharusnya juga sama. Tuan Lu, sudah lama tidak bertemu. Halo, Nona Fang. Apakah Anda menginginkan vas bunga ini? Iya. Jika ini asli, saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Tuan Lu, bolehkah saya meminjamnya sebentar? Tidak masalah. Terima kasih banyak. Kak, sepertinya kamu terlalu banyak berharap. Jika barang ini memang asli, bagaimana mungkin Hu Laosan menjualnya pada bocah sialan ini? Hu Laosan, katakan sendiri, berapa harga kamu menjualnya? Itu hanya laku 800 yuan. Dengar sendiri kan, Kak? Lalu apa salahnya diperiksa? Master Gu, mohon bantuannya untuk menilainya.
Nona Fang vas ini adalah barang asli. Barang asli? Tidak mungkin. Master Gu, apakah Anda tidak salah lihat? Vas yang terlihat seperti rongsokan ini, bagaimana mungkin asli? Sudah puluhan tahun saya menilai barang berharga. Kapan pernah saya salah menilai? Nona Fang, ini corak vas kirinya sehalus asap. Tidak diragukan lagi ini barang asli. Harga pasarnya sekitar 5 juta yuan. Saya bersedia bertanggung jawab atas hasil penilaian ini. Luar biasa. Terima kasih, Master Gu. Sama-sama Nona Fang, bisa melayani Nona Fang adalah sebuah kehormatan bagi saya. Sepertinya Bos Hu tidak membohongiku. Dia benar-benar membiarkanku mendapat rezeki nomplok. Ini, aku. Sudahlah, Hu Laosan, kamu sendiri yang salah menilai. Mau menyalahkan siapa lagi? Tuan Lu, bolehkah vas bunga ini dijual padaku seharga 8 juta yuan? 8 juta yuan? Ya Tuhan, dosanya, apa dosaku sampai begini? 800. Cukup, diam. Berisik sekali. Dari 800 yuan, tiba-tiba jadi 8 juta yuan. Anak ini benar-benar sangat beruntung. Kemari, biar ku transfer uangnya. Maaf, saya tidak menjualnya. Tidak dijual? Dasar anak muda, jelas sekali kalau kamu ini ingin menaikkan harganya seenaknya. Jika Tuan Lu merasa harganya terlalu rendah, silakan ajukan harga sendiri. Nona Fang salah paham. Aku hanya ingin melakukan tukar tambah saja. Tukar tambah? Bertukar barang? Benda ini bernama Lionting Giok Feng Jue. Di dalamnya terkandung energi semesta yang sangat murni. Tuan Fang, Anda pasti tahu betapa berharganya benda ini, kan? Energi semesta. Mengambil benda dari jauh? Sebuah kemampuan puncak tenaga dalam, sungguh hebat. Ini memang barang yang sangat langka dan sangat bagus. Katakanlah, apa yang ingin kamu tukarkan? Sutra Xuan Yuan Xiang Shou. Aku mengerti. Kamu gadis kecil, kamu ingin menyerahkan seluruh ilmu bela dirimu kepada pemuda keluarga Lu itu. Benar begitu? Benar. Tahukah kamu, sekali Sutra Xuan Yuan Xiang Shou digunakan, pemberi ilmu bela diri akan menjadi orang biasa seumur hidupnya. Tidak hanya selamanya tak bisa berlatih bela diri lagi, tapi sisa hidupmu juga akan menderita karena dirundung berbagai penyakit. Saya mohon Tuan Fang mengabulkannya. Tidak sangka, meskipun kamu bukan keluarga asli Lu, kamu bisa berbuat sejauh ini untuk mereka. Tapi pemuda keluarga Lu itu terkenal sebagai orang yang tak berguna. Apakah benar-benar layak bagimu? Sebagai seorang istri, aku harus mengikutinya. Terlebih lagi, keluarga Lu telah memberikan kehidupan baru padaku. Balas budiku yang sedikit ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Pernahkah kamu berpikir, meskipun kamu memberikan seluruh ilmumu kepadanya, dia belum tentu bisa masuk 10 besar dalam turnamen nanti. Jika waktunya tiba, posisi keluarga Lu sebagai 4 keluarga besar tetap akan tergantikan. Bao Puzine Pian pernah berkata, tanpa menanam kita tidak bisa makan, tak ada hasil yang baik tanpa kerja keras. Sebenarnya, apa yang saya lakukan ini, sama seperti Anda, Tuan Fang, saat menanam sayuran. Kamu gadis kecil, bukan hanya penuh perasaan dan kesetiaan, tapi juga sangat menarik. Karena kamu sudah begitu tekad, maka aku akan membantu. Terima kasih, Tuan Fang. Kenapa harus repot-repot? Kenapa sampah ini ada di sini? Kejayaan keluarga Lu sudah berakhir. Luming itu hanyalah sampah. Kamu Lin Qingsui punya bakat luar biasa. Buat apa mengorbankan dirimu? Hanya demi si tidak berguna itu? Feng Yanhan, Luming adalah suamiku, dan dia juga kepala keluarga Lu. Jika kamu berani bicara tidak sopan lagi di sini, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Bukankah kamu hanya ingin membalas budi keluarga Lu? Begini saja, kamu ceraikan Luming si sampah itu. Jadilah wanitaku, aku jamin dalam turnamen nanti, aku akan membiarkannya hidup. Omong kosong besar. Kamu benar-benar telah melampaui puncak Huajin dan mencapai tahap awal Danjin? Aku tidak merasa keberatan dengan statusmu sebagai wanita yang sudah ternoda, tapi kamu malah tidak tahu diri seperti ini. Kamu Berhenti bersikap lancang. Kalian berdua anak muda. Apakah di mata kalian sudah tidak ada tuan saya lagi? Tuan Fang mohon maafkan kami. Yan Huan memberi salam kepada Tuan Fang. Putra kedua keluarga Feng, tidak disangka hanya dalam waktu beberapa bulan tidak bertemu, kamu sudah membuat kemajuan lagi. Bahkan telah menembus tahap awal Danjin. Ini semua berkat hukum alam, saya hanya beruntung bisa mencapai level ini saja. Bagus sekali. Memang benar pahlawan muncul sejak usia muda. Katakanlah, apa tujuanmu datang mencariku? Saya di sini atas perintah ayah saya, datang untuk berdiskusi dengan Tuan Fang mengenai kompetisi besar keluarga besar sebulan yang akan datang. Ayahmu mengutusmu untuk berdiskusi? Sepertinya ayahmu berniat untuk mewariskan
posisi kepala keluarga kepadamu. Ayah memang berniat mewariskannya, tapi agar semua orang merasa yakin, saya masih harus menjadi pemenang utama dalam kompetisi nanti. Sepertinya kamu sudah sangat percaya diri akan menang. Saat ini Nona Fang juga akan segera melakukan terobosan. Mana mungkin saya sudah merasa menang? Saya hanya ingin menendang beberapa keluarga yang tidak pantas dengan posisinya. Keluar dari 4 keluarga besar, demi mengembalikan kejayaan keluarga kami. Penyian Han, saat mendiang ayahku masih ada, beliau sering membantu keluarga Feng kalian, sekarang kalian malah membalas budi dengan kejahatan, dan terus-menerus memojokkan keluarga Lu hingga ke titik maut. Tidakkah kamu merasa tidak tahu malu? Dalam jalur bela diri, sejak awal memang berlaku yang kuat yang bertahan dan yang lemah akan tersisih, di mana letak tidak tahu malunya. Cukup. Anak muda keluarga Feng, pergilah ke aula depan dan tunggu saya di sana. Mari silakan, Tuan Muda Feng. Gadis Xingsue, saya bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Nona, Tuan Muda, kenapa kalian tiba-tiba datang? Apakah ada perintah untuk saya? Kami hanya kebetulan lewat dan membawa teman baru untuk mampir minum teh. Tuan Lu, salam hormat untuk Tuan Lu. Sudahlah. Bocah ini datang kemari hanya untuk menaikkan harga sesuka hati. Kenapa kamu masih memberi hormat padanya? Sana pergi buatkan teh. Baik. Fang Jianchen, jika kamu bersikap tidak sopan lagi, pulanglah ke rumah dan berlatihlah. Kak, sekarang aku akan bersikap sangat sopan. Puas? Tuan Lu tolong jangan dimasukkan ke hati. Silakan duduk. Tuan Lu silakan duduk. Jianchen. Jianchen, apa kamu baik-baik saja? Tuan Muda Fang, ada apa ini? Kenapa kamu sampai bertengkar dengan kursi? Luming, beraninya kamu mempermainkanku. Tuan Muda Fang, apa maksudnya ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku? Kamu tidak mengerti? Lalu ada apa dengan kursi ini? Kursi? Ada apa dengan kursi ini? Aku mengerti sekarang. Sepertinya Tuan Muda Fang tidak menyambut kedatanganku. Kalau begitu, aku permisi pamit dulu. Tuan Lu, tunggu sebentar. Jianchen masih muda dan belum berpengalaman. Aku harap Tuan Lu bisa memaklumi. Kak. Sudah berapa usiamu sekarang? Masih saja memainkan trik kekanak-kanakan seperti ini? Rasakan akibatnya sendiri. Tuan Lu, mari kita langsung ke intinya. Anda bilang ingin tukar tambah barang? Apa yang ingin Anda tukar? Tidak banyak, hanya beberapa jenis tanaman obat. Kukira apa? Di aula Shenshan kami, hal yang paling melimpah adalah tanaman obat. Tuan Lu, katakan saja langsung. Kongqing, Longgu, Yuquan, dan Chansu. Berikan masing-masing 1 kilogram saja. Anak nakal, kamu masih bilang kalau kamu tidak memeras kami, dengan harga tinggi. Jenis yang kamu minta itu, semuanya adalah tanaman obat berharga yang sangat langka di dunia, total nilainya, bahkan melebihi 20 juta yuan. Dan kamu hanya ingin menukarnya dengan botol rongsokan seharga 5 juta yuan ini. Apa nilainya tidak sepadan? Begini saja, di jalan barang antik ini, ada banyak benda tua, aku akan menunjukkan beberapa pada Nona Fang. Biar Nona Fang suruh orang untuk membelinya, itu bisa digunakan sebagai tambahan selisih harganya. Luming, apa kamu sudah tidak waras hari ini? Kamu hanya mengandalkan keberuntungan semata, tapi sudah benar-benar merasa seperti ahli barang antik? Wadah kuas biru di gerai nomor 18. Cincin cokelat di gerai nomor 3, lukisan kuno dengan pita biru di gerai nomor 9, lalu wadah tembaga 3 kaki di gerai nomor 12. Semua itu barang lama, dan karena dijual di pasar loak, sepertinya harganya tidak akan tinggi. Nyonya Kak, suruh orang untuk membelinya. Luming, memangnya kamu pikir sedang memesan makanan? Ada Master Gu di sini, sang ahli sejati di dunia barang antik. Kamu benar-benar berpikir bisa menipu kami dengan barang palsu? Ini asli atau palsu? Bukankah kita akan tahu setelah membelinya? Kenapa kalian semua hanya berdiri di sini? Paman Cheng, pergilah dan belikan barang-barang itu untuk Tuan Lu ini. Membeli barang-barang itu? Kakak benar-benar percaya padanya? Baiklah, baiklah. Biar aku sendiri saja yang membelinya. Oke? Paman Cheng, ikut aku. Tuan Muda, kamu kenapa? Kamu? Tidak apa-apa, kan? Bocah kurang ajar, tunggu pembalasanku. Tuan Muda kedua. Duduklah, ayo minum teh. Pria bernama Luming ini
Kenapa dia tidak seperti yang dibicarakan orang-orang? Aku sudah kembali. Bagaimana? Sudah dibeli barang-barang yang disebutkan Tuan Lu? Sudah, semuanya ada di sini. Lihatlah. Nyonya Kak, menurutku bocah ini hanya ingin menggunakan barang palsu untuk menipu bahan obat kita. Master Gu, cepat periksa. Periksalah dengan teliti. Tuan Muda Fang jangan khawatir, saya pasti akan membedakannya dengan sangat cermat. Bocah kurang ajar. Sebentar lagi aku akan membuatmu menanggung semua akibatnya. Dan memohon ampun padaku. Bocah ini masih bau kencur, tapi bicaranya sombong sekali. Dia pikir aku tidak bisa marah? Tunggu sebentar. Nyonya Kak, lihat kan? Bocah ini sudah ketakutan. Luming baru tahu rasa sekarang setelah terpojok. Biar ku beritahu kamu, sudah terlambat. Tuan Lu? Apa maksud dari semua ini? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin mengajak Tuan Muda Besar Fang untuk bertaruh saja. Bertaruh? Boleh saja. Aku ingin lihat trik apa lagi yang kamu punya. Katakan, apa taruhannya? Sederhana saja. Jika di antara barang antik ini ada satu saja yang palsu, maka vas ini akan kuberikan kepada kalian secara gratis. Tapi jika semuanya asli, maka merepotkan Tuan Muda Besar Fang sedikit. Ayunkan lenganmu sekuat tenaga, tampar wajahmu sendiri beberapa kali, lalu panggil aku kakak. Apa katamu? Kenapa? Apa Tuan Muda Fang tidak berani? Tidak berani? Apa yang tidak aku berani? Hah? Baik. Tapi aku tidak tertarik dengan vas pecah milikmu ini. Kalau kamu kalah, kamu juga harus menampar dirimu sendiri. Dan panggil aku kakak besar saat melihatku. Setuju. Omong kosong. Kak, jangan ikut campur. Ini urusanku sendiri. Master Gu, cepat lihat. Bagaimana? Asli atau palsu? Karya akhir dinasti Ming dari lukisan angin dan hujan jendela barat ini adalah barang asli. Asli. Gu Chongshan, kamu yakin? Di hadapan Nona Fang dan Tuan Muda Fang, saya tidak akan berani berbohong sedikit pun. Barang selanjutnya, aku tetap tidak percaya. Cincin giok imitasi dinasti Han dari dinasti Song, barang asli. Tungku, perunggu 3 kaki, dengan 2 telinga dari periode dinasti Song Selatan, juga barang asli. Apa? Barang terakhir. Kenapa melihatku? Asli atau palsu? Tuan Muda Fang, ini adalah wadah cuci kuas tang sancai berbentuk angsa. Ini memang benar-benar barang asli. Apa? Tuan Muda Fang, mulailah pertunjukanmu. Kenapa? Ingin ingkar janji ya? Baiklah, baiklah. Sudah kuduga. Kak, jangan halangi aku. Pria harus menepati ucapannya dan harus menerima kekalahan. Fang Jianchen, kamu ingat ya? Margamu adalah Fang. Nona Fang, apa maksud semua ini? Hanya keluarga Fang yang punya harga diri. Lalu aku pemimpin keluarga Lu yang terhormat ini. Apakah pantas mendengar Tuan Muda Besar Fang ini selalu menyebut dirinya bos di hadapanku? Tuan Lu sudah salah paham. Jianchen tidak mengerti tata krama. Aku minta maaf padamu atas namanya. Sebagai bentuk permintaan maaf, kami hanya akan mengambil vas biru asap itu. Bahan obat yang dibutuhkan Tuan Lu dan beberapa barang antik ini, bisa Anda bawa semuanya? Biarlah masalah ini selesai sampai di sini. Bagaimana? Keluarga Fang ini ternyata memang kaya raya. Kalau begitu, aku juga akan mengalah. Aku hanya mau bahan obatnya dan tungku perunggu kecil ini. Mengenai tamparan untuk Tuan Muda Fang, lupakan saja. Tapi, panggilan kakak besar itu wajib. Kamu? Panggil ya panggil, siapa takut? Kakak, sudah puas? Ternyata kamu pria sejati, menepati janji. Aku kagum padamu. Tentu saja, aku. Adik sejak dulu memang begini. Bagus, bagus. Bocah nakal. Kamu jangan terlalu bangga. Kali ini aku memang kurang beruntung. Lain kali aku pasti menang. Adik tenang saja, kakak akan meladanimu kapan saja. Tuan Lu, keluarga Fang kami tidak pernah memanfaatkan orang lain. Ini 10 juta yuan. Kata sandinya adalah 6 digit terakhir nomor kartu. Anggap saja aku membeli beberapa barang antik ini. Mengenai bahan obatnya, dalam 3 hari, aku akan mengutus orang untuk mengirimkan jumlah yang tepat ke rumahmu. Kebetulan sekali, aku justru suka memanfaatkan orang lain.
Tuan Lu, ini wadah perunggu Anda. Nona Fang. Kalau begitu, aku permisi pergi dulu. Adik, kakak pergi dulu ya. Si bocah nakal ini makin melunjak, benar-benar membuatku kesal. Makanya bertindak harus pakai otak. Sekarang kamu sudah mengakui pecundang terkenal sebagai kakak. Apa kamu sudah puas? Kak, kalau kamu tidak mengatakannya, aku hampir saja lupa. Bocah nakal ini. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Setiap kali dia bertemu denganku, dia bahkan tidak berani mendongak. Kenapa hari ini dia seperti orang yang berbeda? Ngomong-ngomong, apa yang terjadi tadi? Kenapa tiba-tiba kakimu terluka? Aku hanya tidak tahan melihat bocah nakal ini menaikkan harga sembarangan. Aku berniat menendang kursinya untuk mengerjainya, tapi siapa yang sangka, kursi ini terasa seberat timah. Saat aku menendangnya, seperti menendang lempengan besi. Sakitnya bukan main. Kursinya seberat timah? Tuan muda bercanda saja, ini hanyalah sebuah kursi kayu jati paling biasa di rumah kami. Anda kan seorang ahli bela diri tingkat menengah Huajin. Kenapa saat menendang kursi ini, rasanya seperti menendang plat besi? Ini. Kak, bagaimana? Apa kamu juga tidak bisa mendorongnya? Kak, apa kamu baik-baik saja? Ini. Kekuatan spiritual? Ini kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual? Kekuatan spiritual? Bunga krisan rasanya pahit namun menyejukkan. Bagus untuk meredakan sakit kepala, pembengkakan, mata yang lelah, hingga mata berair. Lalu kulit. Kakak Luming. Kakak Luming, apakah manisan buah ini dibeli untuk Cai Cai? Lalu, apakah kamu sudah menghafal bukumu dengan baik? Sudah, aku sudah hafal. Kalau begitu, itu untukmu. Terima kasih, kakak. Xiaoming, bukankah kita sudah sepakat bahwa anak ini hanya boleh makan manisan buah seminggu sekali? Ini baru berapa lama? Kenapa kamu membelikannya lagi? Ibu, buah San Juan berkhasiat melancarkan pencernaan, menghilangkan pembekuan darah, dan mengusir cacing pita. Sangat cocok dikonsumsi oleh anak kecil sepertiku. Dasar kamu ini, malah berani menasihati ibumu sendiri. Cepat lanjutkan menghafal. Selesaikan dulu baru boleh makan. Baik. Oh iya, benar, Bibi Cai. Ini, uang untuk melunasi utangku. Bayar utang? Ini baru lewat berapa lama? Mengembalikan uang? Padahal baru lewat berapa lama? Apalagi kita semua ini satu keluarga. Uang yang tak seberapa ini. Jangan bicara tentang membayarnya kembali. Aduh, ambil saja ini. Selama bertahun-tahun ini saya telah meminjam banyak uang padamu, dan juga sudah menerima banyak bantuan darimu. Pegang saja uang ini, untuk membelikan makanan enak bagi Cai Cai. Lalu belilah beberapa pakaian baru untuk dirimu sendiri. Beli juga beberapa alat rias, berdandanlah agar cantik. Bibi Cai kan sudah tidak muda lagi. Buat apa lagi repot-repot berdandan? Apa maksudmu sudah tidak muda? Dengan wajah dan bentuk tubuhmu ini, jika dibilang masih berusia 18 tahun, juga tidak akan ada orang yang ragu. Kamu ini anak nakal. Omong kosong apa ini? Ini tidak mungkin. Hasil memintanya dari King Shui kan? Ini tidak boleh. Saat ini keluarga sedang sulit, jadi saya tidak bisa menerima uang ini. Aduh, uang ini adalah hasil kerja keras saya sendiri. Bibi Cai, percayalah pada saya. Tak lama lagi, keluarga kita akan kaya kembali, dan bahkan bisa membangkitkan kejayaan masa lalu. Xiaoming, jangan melakukan tindakan bodoh. Jika terjadi sesuatu, kamu harus mengatakannya pada saya. Jika kamu tak berani bicara pada Qing Shui, setidaknya biarkan Bibi Cai yang mengatakannya padanya. Bibi Cai, apakah di hatimu, saya ini sebegitu tidak bergunanya? Tidak, bukan itu maksud saya. Saya hanya bercanda. Ngomong-ngomong, Bibi Cai, akhir-akhir ini saya sedang sibuk mengurus sesuatu, jadi saya tidak bisa sering datang ke sini. Tolong bantu jaga toko ini ya. Jika merasa terlalu lelah, pekerjakan saja seorang asisten pelayan. Apa yang melelahkan? Kamu juga bukan tidak tahu, toko kita ini pada dasarnya sekarang hampir tidak ada pengunjung yang datang. Jika kamu sedang ada urusan, sibuklah dulu dengan urusanmu itu. Urusan toko tidak perlu kamu khawatirkan. Baiklah kalau begitu. Bibi Cai, bawalah pedang kayu kecil ini. Jika ada orang lain yang datang membuat kekacauan, gunakan saja pedang kayu ini untuk menebasnya. Bukankah ini hanya pedang kayu persik yang bisa ditemukan di mana saja di jalan antik? Apa gunanya benda ini? Benda ini berbeda. Ini adalah... Ini didapatkan King Shui dari meminta kepada seorang pendeta tua. Di dalamnya terkandung seni 5 petir. Digabungkan dengan mantra bisa menebas 3 kali. Gunakanlah dengan hati-hati.
Qing Shui yang memberikannya? Kalau begitu itu pasti barang bagus. Tenang saja, aku pasti akan menggunakannya dengan hati-hati. Benar saja, aku yang merupakan kepala keluarga Lu ini. Jika dibandingkan dengan istriku sendiri, bahkan seujung kuku pun tidak ada apa-apanya. Jangan terlalu tegang. Bibi Chai. Ini hanya untuk berjaga-jaga saja. Aku yakin setelah malam ini, kemungkinan besar, tidak akan ada yang datang mengacau lagi. Xiaoya. Kakak ipar, kamu sudah kembali. Xiaoya, kakakmu kenapa? Kelihatannya dia sangat marah. Mungkinkah dia dijahili oleh orang bernama Tuan Fang itu? Bukan Tuan Fang. Lalu siapa? Siapa lagi kalau bukan si brengsek Feng Yanhan itu? Feng Yanhan lagi? Istriku, ada apa? Kenapa marah besar begini? Aku memberimu waktu 2 jam. Setelah 2 jam, datanglah ke kamarku menemuiku. Hei, sayang. Kamu belum bilang untuk apa aku ke kamarmu. Bukankah kamu bilang, ingin berlatih bersama denganku? Istriku, masalah ini. Sebenarnya, Lu Ming, jangan paksa aku untuk meremehkanmu. bukan begitu, kamu. Kakak ipar, apa yang dilakukan kakak juga untukmu, demi keluarga kita ini. Jadi, kenapa kamu tidak coba berani sedikit kali ini? Sebenarnya kalau soal itu, kamu tahu sendiri kakak ipar cukup berani. Hanya saja kali ini waktunya kurang tepat. Untuk masalah seperti ini, aku kak bahkan sudah sangat agresif. Kamu sebagai seorang laki-laki masih butuh waktu apa lagi? Aku. Aduh, lupakan saja deh. Bilang padamu yang masih kecil begini, kamu juga tidak akan paham. Kakak ipar. Oh ya, Xiaoya, apakah kamu punya informasi tentang Feng Yanhan ini? Informasi tentang Feng Yanhan. Seperti foto, atau mungkin ramalan tanggal lahirnya? Feng Yanhan ini adalah sosok paling populer di Jiangzhou kita. Dia punya terlalu banyak gelar. Cari saja di internet pasti langsung ketemu. Benar-benar teknologi mengubah segalanya. Baiklah, aku mengerti. Kakak ipar, buat apa kamu mencari informasinya? Untuk membalaskan dendam kak milikmu. Kakak ipar, jangan lakukan hal bodoh ya. Halo kak. Halo, Xiaoya. Kak, bukankah kamu ada di rumah? Kenapa malah meneleponku? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kalau begitu, aku ke kamarmu sekarang. Jangan. Ada apa, Kak? Aku cuma ingin bertanya. Menurutmu, kakak ipar, dia lebih suka melihat wanita memakai baju tidur seperti apa? Aku hanya ingin bertanya padamu. Menurutmu kakak iparmu itu suka jika seorang wanita mengenakan baju tidur yang seperti apa? Kak, mana mungkin aku tahu soal hal itu? Kamu kenapa tiba-tiba begini? Xiaoya, jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Sudahlah, aku akan jujur saja. Aku tidak punya baju tidur yang disukai pria. Bisakah kamu meminjamkan satu untukku? Kak, kamu dan kakak ipar itu sangat tidak terduga. Aduh, intinya untuk urusan seperti itu, bagaimana mungkin kamu memakai baju tidur milikku? Lagi pula aku juga tidak punya baju tidur seperti itu. Ucapanmu ada benarnya juga.
Kalau begitu begini saja, sekarang kamu pergi keluar, tolong belikan beberapa stel untukku. Aku yang harus membelinya? Baiklah. Lalu model apa yang kamu mau? Anu, semua model. Formasi 5 petir. Gerbang Bagua terbuka. Hancurkan. Sepertinya, berkultivasi di tingkat 3 tahap pemurnian Ki. Untuk menggunakan seni penekan elemen 5 petir, masih terasa terlalu memaksakan diri. Meskipun ini hanya versi sederhana, energi kakuku hampir terkuras habis. Feng Yanhan, kan? Walaupun kita belum pernah bertemu sebelumnya, tapi hadiah pertemuan pertama ini akan kuberikan padamu lebih awal. Nikmatilah sepuasnya. Pergilah. Waktunya sudah tiba. Mengapa istriku ini tampak lebih tidak sabar dariku? Tapi sayangnya saat ini bukanlah waktu terbaik untuk penyatuan energi. Jika sampai merusak ilmu kultivasiku lebih awal. Tidak boleh. Tidak boleh. Sebagai pria yang sudah hidup selama ratusan ribu tahun, jika pengendalian diriku bisa goyah karena hal sekecil ini, bukankah aku akan jadi bahan tertawaan? Sial. Lebih baik jadi tertawaan daripada jadi orang tidak berguna. Ayo maju. Istriku. Apakah istriku sedang mabuk? Apakah aku cantik? Cantik sekali. Tatapannya itu, mengapa seperti binatang buas? Apakah ini masih si pecundang Luming? Luming, kamu hari ini. Tuan muda. Apa itu? Cepat, cepat, cepat hentikan itu. Ayah, Kak, cepat ke sini. Yanhan. Yanhan. Apa yang terjadi? Ayah, pedang ini mau menghabisiku. Ini. Benda apa itu? Cepat hentikan. Cepat. Apalagi yang kalian tunggu? Siapapun yang bisa menghancurkan pedang itu, akan aku beri hadiah 100 juta yuan. Serang. Cepat. Xiaohan, pedang kecil ini, apa asal-usulnya? Dari mana datangnya benda ini? Lalu kenapa dia ingin menghabisimu? Aku juga tidak tahu. Ini sepertinya adalah sihir. Ayah, apa yang baru saja ayah katakan? Pegunungan Kunlun ilmu sihir. Sihir? Luming, aku ingin kamu. Tidak, tidak boleh. Energi spiritual di dunia fana sangat tipis. Jika menyia-nyiakan kesempatan kultivasi ganda ini, mungkin aku tidak akan pernah bisa mencapai tahap dasar. Tapi dalam situasi ini, jika aku berhenti, bukankah kedepannya di rumah ini, aku tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahku lagi? Luming, kenapa kamu berhenti?
Jangan-jangan kamu payah sama seperti sebelumnya? Itu. Mana mungkin? Kamu. Pejamkan mata dulu. Tenangkan pikiranmu. Brengsek. Persetan dengan Dewa Kunlun itu. Kakak, bawakan pedangku. Baik. Mau menghabisiku? Kita lihat saja apa kamu punya kemampuan untuk itu. Yanhan. Putraku. Anakku, Yanhan. Yanhan, bangunlah. Nak bangun. Ambulans, tolong siapapun. Ambulans, putraku sayang. Kakak bangun. Kakak, sudah pagi. Ternyata kamu, gadis kecil. Kakak, cepat bangun. Kakak ipar memanggilmu untuk bangun dan makan. Kakak ipar? Kakak ipar yang mana? Tentu saja, Kak Ching Shue. Jangan-jangan kakak punya istri lain. Kapan kakak iparmu terbangun? Entahlah. Setelah berlatih semalaman, aku tertidur karena lelah. Setelah itu, aku sama sekali tidak sadarkan diri. Istriku, jangan-jangan saat aku tertidur dia. Kakak, ayo jalan. Mama, Kak Luming sudah bangun. Anak pintar, ayo cepat makan. Xiaoming, ayo makan. Tuan muda baik, saya adalah kepala pelayan baru, marga saya Zhou. Anda bisa memanggil saya kepala pelayan Zhou saja? Lalu di mana pelayan Wu? Wu Xingwei sudah saya pecat. Dipecat? Bagus kalau begitu. Biar aku beritahu kamu, orang tua itu. Bibi Chai, aku sudah selesai makan, aku akan pergi ke grup sekarang. Pergilah dan segera urus pekerjaanmu. Tentang masalah pekerjaan, jangan sampai kamu terlalu lelah. Sampai jumpa kakak ipar. Sampai jumpa Chai Chai. Hei, Apa kamu ada urusan lain lagi? tidak ada apa-apa juga sih. Situasi apa ini? Tadi malam kami baru saja tidur di satu ranjang. Mengapa sekarang sikapnya berubah seperti kepada orang asing saja? Apakah istri di dunia fana memang seperti itu semua? Xiaoming, apakah kamu membuat King Shui marah lagi? Tidak juga, kami baik-baik saja. Aku tidak percaya. Jika kamu tidak membuat masalah pada Qing Shui, mungkinkah sikapnya seperti itu? Bibi Chai, Anda salah paham padaku. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Xiaoya. Aku tidak tahu apa-apa. Hei, gadis kecil ini. Bukankah kemarin kamu menyemangatiku dan bilang kalau kamu harus berani? Aku sudah kenyang. Kalian makanlah dengan pelan, aku mau latihan dulu. Sampai jumpa. Reaksi gadis ini, kenapa sangat berbeda dari kakaknya? Xiaoming, aku dengar. Aku dengar Qing Shui memperkenalkanmu dengan beberapa gadis muda untuk memberimu keturunan. Apakah hal ini benar? Jangan-jangan alasanmu bilang sibuk belakangan ini adalah karena hal itu? Hal itu memang benar adanya, tapi Xiaoming, Bibi Chai perlu mengingatkanmu satu hal. Qing Shui melakukan ini demi keluarga Lu, demi kepentingan bersama, dan sebagai pria keluarga Lu, kamu tidak boleh bersikap seperti itu kepada Qing Shui, mengerti? tenang saja Bibi Chai. Saat itu juga aku langsung menolak mereka. Aku bukan tipe pria genit. Begitu baru benar. Benar ibu, kakak bukan orang seperti itu. Dasar anak nakal. Beraninya kamu menguping pembicaraan orang dewasa? Kakak ipar, Bibi Chai, cepat lihat ini. Ada apa? Kenapa terburu-buru begitu? Berita utama hari ini. Keluarga Feng dihabisi oleh orang misterius, Feng Yanhan mengalami luka berat, dan keberadaannya tiada yang tahu. Siapa itu? Siapa yang membocorkan beritanya? Ayah, kejadian kali ini sangat aneh. Aku merasa, sangat mungkin ada seseorang yang sengaja sebelum kompetisi besar ini, menargetkan keluarga Feng kita. Selidiki. Kalian harus segera menemukannya. Baik. Habisi.
Habisi. Xiaohan. Habisi. Xiaohan. Habisi semuanya. Xiaohan. Xiaohan. Ini ayah. Ini aku. Ayah. Ayah, katakan padaku, cepat katakan padaku. Siapa? Sebenarnya siapa pelakunya? Xiaohan. Ayah sedang menyelidikinya dengan sekuat tenaga. Saat ini, tugas utamamu adalah memulihkan luka-lukamu. Pedang? Mana pedangnya? Di mana pedang itu? Bawakan pedangnya. Xiaohan, ayah sudah menyelidikinya. Ini hanyalah sebuah pedang, kayu persik biasa. Model yang paling banyak terjual seperti ini ada di jalan barang antik. Jalan barang antik? Mungkinkah itu keluarga Fang? Keluarga Fang? Tidak mungkin. Meskipun sebagian besar jalan barang antik adalah aset milik keluarga Fang, tapi keluarga Fang selama ini tidak pernah punya masalah dengan keluarga Fang kita. Lagi pula, Tuan Fang, sikapnya kepada kita juga. Ayah, dengarkan aku. Sekarang, keluarga Feng kita sedang berada di puncaknya. Ditambah lagi aku sudah mencapai tingkat awal tahap Danjin. Tidak mustahil, si rubah tua Fang Shanyue itu tidak menganggap kita sebagai ancaman terbesar mereka. Selain Fang Shanyue, siapa lagi yang bisa memiliki akses menuju koneksi pegunungan Kunlun itu? Kakek, bagaimana hasilnya? Apakah kaki kursi ini benar-benar memiliki energi spiritual? Aku tidak bisa merasakannya. Jika apa yang kalian katakan itu benar, maka saat ini energi spiritualnya pasti sudah menguap habis. Benar, ini benar-benar nyata. Kalau kakek tidak percaya padaku, apa kakek masih tidak percaya pada kakakku? Itu benar-benar terjadi. Waktu itu kursi ini terasa sangat berat, aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku, tapi tidak bergeser sedikit pun. Malah kursi ini mengeluarkan sesuatu seperti kekuatan spiritual, yang membuatku terhempas. Ini mengingatkanku pada benda yang dibawa pulang. Kakek buyutmu dulu, yaitu kanon rahasia Gunung Kunlun. Maksud kakek, harta karun keluarga-keluarga Fang kita? Benar, di dalamnya mencatat beberapa sihir abadi pegunungan Kunlun. Di antaranya ada satu sihir, bernama teknik penekan benda Xuangang, yang efeknya memang terdengar sangat mirip dengan apa yang kalian ceritakan. Sihir abadi? Padahal Luming itu bahkan tidak punya bakat bela diri. Bagaimana mungkin dia bisa sihir abadi? Kakek, apa menurutmu Luming itu selama ini sedang menyembunyikan kekuatannya? Menurut deskripsi dalam buku rahasia, sihir ini hanya bisa digunakan oleh ahli hebat di tahap pembentukan fondasi. Sedangkan dari tahap guru besar ke tahap pembentukan fondasi, setidaknya butuh waktu 200 tahun. Tapi bocah keluarga Lu itu saat ini usianya baru 30 tahun, anggapan bahwa dia menyembunyikan kekuatan. Sungguh tidak masuk akal. Lalu soal kaki kursi ini bagaimana menjelaskannya? Bagaimana Luming bisa melakukan hal yang efeknya sama dengan sihir abadi? Kalian sudah dengar berita tentang Feng Yanhan tadi malam, kan? Tentu saja aku sudah dengar. Ini kan berita besar hari ini. Feng Yanhan dari keluarga Feng. Belakangan ini, pemuda itu sombongnya tidak tanggung-tanggung. Kali ini akhirnya dia kena batunya. Ini sungguh melegakan hati. Kakek, Anda tiba-tiba membahas hal ini? Apa mungkin Anda memiliki dugaan? Kemarin Feng Yanhan datang menemuiku. Kebetulan dia bertemu dengan menantu perempuan, keluarga Lu. Dengan sangat gegabah dia melontarkan penghinaan, bahkan mereka berdua sempat bertengkar. Ternyata Feng Yanhan saat pulang malam harinya, langsung diserang oleh pedang terbang yang hendak menghabisinya. Aku tahu sekarang, Lin Qingshui itu ternyata adalah ahli pembangunan fondasi. Kemampuan Luming juga pasti diajarkan olehnya. Kamu ini kalau bicara, pakailah otakmu sedikit, bisa kan? Jian Chen, jangan bicara sembarangan. Dengarkan kakek baik-baik. Tapi apa yang kamu katakan tadi, memang tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Dalam satu hari yang sama, dua kejadian ilmu sihir. Semuanya berhubungan dengan keluarga Lu. Maka ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Kakek, maksud Anda adalah, di balik keluarga Lu ada sosok ahli yang membimbing? Tapi dengan kekuatan keluarga Lu saat ini, bagaimana mungkin dia bisa mengenal sosok hebat seperti itu? Benar juga. Bagaimana jika orang itu sebenarnya memang berasal dari pihak keluarga Lu? Orang dari keluarga Lu? Bukankah keturunan darah keluarga Lu saat ini hanya tersisa satu orang yaitu Luming? Bukan aku. Benar-benar bukan aku. Kakak ipar, aku tahu itu bukan kamu. Aku hanya datang untuk menyampaikan kabar ini kepadamu. Itu benar-benar kabar yang bagus. Xiaoya, apa ini sungguhan? Siapa orang yang berani mencoba menghabisi Feng Yanhan? Kabar ini 100% benar. Lagi pula itu bukan dilakukan oleh seseorang, melainkan oleh sebuah pedang. Sebuah pedang? Ya. Dan itu adalah sebilah pedang kayu, persik kecil seukuran telapak tangan.
Katanya pedang kayu kecil itu bisa terbang sendiri, tanpa ada yang mengendalikannya. Pedang itu terbang di udara, sambil memancarkan cahaya keemasan, dan menghabisi Feng Yanhan di sepanjang jalan. 12 ahli hebat dari keluarga Feng menyerang bersamaan, tapi tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Pedang kayu kecil itu, wush 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 wush, menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Jurus terakhirnya hampir membuat Feng Yanhan kehilangan nyawanya. Sungguh misterius dan luar biasa. Xiao Ming, kamu kemarin? Hei. Itu Anu. Aku sudah kenyang. Aku agak mengantuk. Aku mau kembali ke kamar untuk tidur lagi sebentar. Bibi Chai, kalian makanlah pelan-pelan ya. Bukan begitu? Hei, kembali. Aku belum selesai bicara. Jika hal ini sampai ketahuan oleh mereka, bahwa aku yang melakukannya, ini benar-benar sulit untuk dijelaskan. Jangan-jangan identitasku juga akan terbongkar. Saat ini tingkat kultivasiku masih terlalu rendah. Sebaiknya aku tidak menarik perhatian dulu. Lebih baik aku meningkatkan tingkat kultivasiku dulu. Paling tidak sampai ke tingkat fondasi dasar baru kita bicarakan lagi. Meskipun seni Tai Xuantian ini dikenal karena kecepatan kultivasinya, tetapi setelah mencapai pemurnian energi tingkat 4, kecepatannya mulai melambat secara signifikan. Sepertinya, aku harus menggunakan bantuan pil pemurni energi agar kecepatannya bisa meningkat. Kuharap Nona Muda Fang ini bisa secepatnya mengirimkan tanaman herbal padaku. Siapa itu? Ini aku. Istriku ini, apakah dia belum juga menyerah? Setiap hari bertindak seperti ini, pria mana yang sanggup menghadapinya? Bukankah ini bisa merusak jalan kultivasi diriku? Istriku, sudah semalam ini, kenapa kamu belum istirahat? Ikut aku ke bawah, ada yang ingin aku bicarakan. Katakan saja. Duduk. Aduh, kita kan sudah lama menikah. Katakan saja langsung apa adanya, sikapmu ini membuatku sedikit takut. Kamu seharusnya tahu, kurang dari 1 bulan lagi, akan diadakan turnamen besar 5 tahunan antar keluarga besar, kan? Aku tahu. Luming, kita sudah menikah 5 tahun, memang kita sudah lama hidup bersama sebagai suami istri. Tapi kita berdua sama-sama tahu, hubungan kita ini hanya sedikit. Lebih baik daripada orang asing. Namun hari ini, aku akan bicara jujur padamu. Katakan. Aku ingin kamu ikut dalam turnamen keluarga besar itu. Lalu? Kamu tidak terkejut? Wah, kamu ingin aku ikut turnamen besar itu? Tapi kamu sendiri tahu kan, aku ini hanya orang yang tidak berguna. Apa kamu? Sudahlah, aku akan berterus terang saja. Aku ingin memberikan seluruh ilmu bela diriku kepadamu. Hah? Memberikan ilmumu padaku? Benar. Ilmu kultivasi tahap menengah. Walau tidak terlalu tinggi, tapi untuk saat ini, di antara seluruh generasi muda keluarga bangsawan, sudah termasuk dalam 5 besar. Asal dalam sebulan ini, kamu giat berlatih teknik tinju keluarga Lu, dan masuk ke dalam 10 besar. Maka keluarga Lu kita akan tetap menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Lalu, bagaimana jika aku tidak masuk dalam peringkat? Bukankah itu akan membuang sia-sia semua upayamu? Kalau begitu, jika kamu langsung maju bertanding, bukankah itu jauh lebih baik? Kamu adalah satu-satunya keturunan darah murni dari keluarga Lu. Hanya jika kamu yang maju, orang-orang baru akan segan. Akhirnya, walau tidak masuk 10 besar sekalipun, masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi jika aku, seorang dari luar keluarga yang maju bertanding, apapun hasilnya nanti, dalam setahun, keluarga Lu pasti akan hancur lebur. Kamu mengerti? Aku mengerti. Baiklah. Aku setuju. Jangan terburu-buru. Apa katamu? Kamu setuju? Iya. Apa ada masalah? Kamu? Begitu saja kamu langsung setuju. Kamu yakin? Saat ini, keluarga Lu sedang berada di ambang kehancuran. Kamu yang dari luar keluarga saja mau berkorban sampai seperti ini. Sedangkan aku kepala keluarga Lu. Kalau aku hanya menjadi pengecut, apa aku masih pantas disebut pria? Aku punya satu saran kecil. Begini, biar aku latihan bela diri dulu. Lalu saat hari pertandingan, baru kamu berikan ilmumu padaku.
Bagaimana? Aku juga berpikir demikian. Bagus kalau begitu. Sepertinya pikiran kita berdua sama. Tidak. Tidak sepenuhnya sama. Tidak sepenuhnya sama? Apa maksudmu? Alasanku menunda sebulan lagi untuk memberikan ilmu itu padamu adalah karena dalam bulan ini, aku ingin mengandung anakmu. Ah, Setelah menyerahkan basis kultivasi, aku perlu memulihkan energi murniku. Dalam 3 tahun ke depan, kita tidak bisa melakukan hubungan suami istri, tapi bisa beristirahat demi menjaga kandungan. Jadi, jangan. kenapa tidak boleh? Tentu saja. Demi mencari waktu yang tepat untuk berlatih bersama, sehingga bisa mencapai tahap dasar dalam satu upaya. Luming, aku sudah memberimu kesempatan. Kamulah yang memilihku. Masalah ini, menurutku begini. Coba lihat, dalam waktu sebulan ini, aku harus berlatih ilmu tinju. Tapi soal hubungan intim itu, sangat menguras energi seorang pria. Jika terlalu sering dilakukan, tubuhku tidak akan sanggup. Bagaimana kalau, nanti latihan tinjunya tidak maksimal, dan hubungan itu pun tidak membuahkan hasil? Bukankah kita malah rugi 2 kali? Aku janji, setelah latihan tinjuku selesai, sebelum kompetisi besar, sisakan waktu 3 hari, kita akan berhubungan intim selama 3 hari 3 malam. Ini, kamu pasti puas, kan? Luming, kamu sakit jiwa, ya? Apa maksudmu bertanya aku puas? Seolah-olah aku sangat ingin melakukan itu denganmu. Sudahlah, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Kalau begitu sudah sepakat, ya. Bagaimana menurutmu, Xiaoya? Apa jurus tinjuku lumayan bagus? Luar biasa hebat, kakak ipar. Padahal aku baru memperagakannya sekali saja. Tapi kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu pasti dulu pernah berlatih diam-diam, kan? Ah, ini. Apa begini dibilang bagus? Padahal, aku sudah berusaha keras berpura-pura bodoh. Tuan muda, ada tamu datang berkunjung? Siapa? Nona besar keluarga Fang Wangking. Katanya mereka kemari untuk mengirim obat herbal. Fang Wanqing, kapan kamu punya hubungan dengan nona besar keluarga Fang, hingga dia datang mengirimkan bahan obat sendiri? Bahan obat apa? Benar juga. Kenapa nona besar keluarga Fang ini datang sendiri untuk mengirimi aku bahan obat? Mana aku tahu. Aku kan sedang bertanya padamu, kakak ipar. Aku mengerti. Sepertinya masalahnya ada pada kursi itu. Bahkan mungkin dikaitkan dengan pedang kayu persik. Itu sebabnya Fang Wanqing ingin mengujiku. Tapi, bagaimanapun juga mereka tidak akan pernah menyangka bahwa aku adalah dewa dari alam atas. Lebih baik, biarkan mereka terus menebak-nebak. Kakak ipar, apa yang kamu pikirkan? Bukan apa-apa. Kepala pelayan Zhou. Katakan saja pada Nona Fang bahwa aku kurang sehat, tidak bisa beranjak dari ranjang. Terima bahan obatnya untukku, lalu sampaikan terima kasih kepada Nona Fang. Baik, Tuan. Kamu menyuruhnya pergi begitu saja? Dia itu Fang Wanqing, nona besar dari keluarga Fang, bahkan kakakku saja sangat menghormatinya. Tentu saja aku tahu siapa dia. Tapi kamu masih bersikap begitu kasar? Dia adalah lawanku dalam 1 bulan mendatang. Lawan? Tenang saja, Xiaoya. Saat waktunya tiba, aku akan menggunakan ilmu bela diri yang kau ajarkan untuk mengalahkannya. Habislah. Kakak ipar. Sepertinya tadi aku tidak seharusnya memujimu. Sudahlah. Ayo berlatih lagi. Akhirnya tiba juga, di puncak kesempurnaan. Berikutnya, adalah melakukan meditasi berpasangan dengan istriku yang cantik, untuk menyelesaikan pembentukan inti. Luming, Waktunya sangat pas. Istriku, kamu datang di waktu yang tepat. Ayo, silakan masuk. apa kamu masih ingat? 3 hari dari sekarang adalah hari apa? Tentu aku ingat. 3 hari lagi adalah kompetisi besar. Waktunya aku merebut kembali kejayaan untuk keluarga Lu. Baguslah kalau kamu ingat. Naiklah ke tempat tidur. Siap. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Bukannya tadi kamu bilang ingin aku naik ke tempat tidur? Naik ke tempat tidur ya naik saja, tapi kenapa kamu melepas pakaian? Kalau tidak melepas pakaian, bagaimana bisa naik ke tempat tidur? Aku
Aku menyuruhmu naik ke tempat tidur, itu karena ingin mengajarimu teknik bela diri. Mengajarkan teknik? Mentransfer tenaga dalam? Memangnya kamu pikir apa lagi? Aku pikir. Yah, Luming, sebelumnya kamu yang menyetujuinya sendiri. Sekarang mau tidak mau, kamu tetap harus mau. aduh, aku mau. Tentu saja aku mau. Tetapi istriku, jika aku katakan, aku punya teknik kultivasi ganda, yang juga bisa mencapai tujuan mentransfer tenaga, dan hasilnya bahkan lebih baik. Apakah kamu bersedia mencobanya? Katakan, kamu juga punya teknik kultivasi? Dan hasilnya jauh lebih baik? Tepat sekali. Baiklah. Kalau begitu katakan, apa yang kamu miliki? Dua kutub menyatu. Energi yin dan yang selaras, melakukan kultivasi ganda bersama. Menyatu dengan alam semesta. Apa yang terjadi? Perasaan ini muncul lagi. Sangat ajaib. Sulit untuk ditahan. Luming, jelas sekali sebelumnya. Kamu terus menolak. Kenapa sekarang kamu malah menggodaku? Kamu salah. Aku salah? Aku bukannya tidak ingin tidur bersama istriku. Melainkan aku tidak mau melakukan kewajiban demi keturunan saat tidur bersama istriku. Kamu adalah Lin Kingsue. Kamu adalah istriku. Bukan alat untuk menghasilkan keluarga Lu. Kakak Xiaoya, Kakak Xiaoya. Cai, kamu cantik sekali hari ini. Mama bilang kita hari ini harus mewakili keluarga Lu bertanding. Makanya harus berpakaian yang cantik. Kamu ini ternyata giat sekali. Hari ini hari kompetisi besar, masa kamu tidak terpikir untuk memberikan waktu istirahat bagi dirimu sendiri? Dalam kompetisi besar ini, kakak bukan saja tidak bisa bertanding, sebaliknya, si Feng Yanhan bajingan itu justru berhasil pulih dengan baik. Tentu saja aku harus berusaha lebih keras, setidaknya agar tidak membuat kakak merasa malu. Berbicara tentang Qing Shui, aku memang sedang ingin menanyakannya padamu. Dia sudah membawa Xiaoming untuk menyalurkan tenaga selama 3 hari, dan sampai sekarang belum juga keluar. Menurutmu, mungkinkah ada suatu masalah terjadi? Tidak akan. Kakak selalu teliti dalam bertindak. Dia pasti sudah memperhitungkannya. Mungkin saja, teknik tenaga ini terlalu rumit untuk dipelajari. Semoga segalanya berjalan lancar. Jika tidak... Apa ini? Ini kamar kakak ipar. Lihat burung Phoenix. Burung Phoenix. Burung Phoenix yang sangat indah. Indah sekali burung Phoenix itu. Luming, ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nyonya, inilah yang aku katakan padamu sebelumnya mengenai teknik kultivasi ganda. Teknik kultivasi ganda? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Nyonya, pakaianmu. Pada tahap energi dan, seseorang bisa menggerakkan benda dari jarak jauh. Nyonya pasti sudah tahu itu, kan? Energi dan? Maksudmu? Saat ini, kamu memiliki basis kultivasi energi dan? Bukan hanya aku, tapi Nyonya juga sama. Pakaianku ada di sebelah sana. Aku minta tolong Nyonya untuk mengambilkannya untukku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Apakah ini nyata? Luming, cepat katakan padaku. Ini nyata. Ini benar-benar nyata. Mulai sekarang di keluarga Lu, tidak hanya ada Nyonya, tapi ada juga aku, Luming. Tuan Fang, lihatlah, saat ini tengah hari sudah tiba, tapi keluarga Lu ini masih belum menampakkan diri. Kurasa sepertinya dia tidak akan datang, kan? Kak, anak itu apa dia benar-benar tidak akan datang? Saudara Ning, bagaimana menurut Anda? Begitu juga bagus. Lagi pula hari ini, keluarga Lu pasti akan disingkirkan dari jajaran 4 keluarga besar. Jika mereka tidak datang, itu juga akan menghemat banyak tenaga kami untuk bicara. Setelah kompetisi besar hari ini, kita akan menetapkan kembali
siapa saja 4 keluarga besar, itu saja sudah cukup. Sepertinya ini adalah keinginan semua orang. Tuan Fang, bagaimana jika Anda mengumumkan bahwa kompetisi besar ini dimulai? Hadirin sekalian, tengah hari sudah tiba. Saya umumkan, kompetisi keluarga besar 5 tahunan ini resmi dimulai. Tunggu dulu. Ketua keluarga-keluarga Lu, Lu Ming, beserta seluruh anggota keluarga-keluarga Lu, datang memberi salam kepada rekan-rekan semua. Anak muda keluarga Lu ini, mengapa dia terlihat seperti orang yang berbeda? Tentu saja, setelah memiliki kultivasi, dia akan... Bukan, sepertinya dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Jadi begini rupanya. Pada akhirnya dia tetap tidak bisa memantapkan hatinya, ya. Sangat disayangkan. Bocah ini akhirnya datang juga. Salam hormat kepada kepala keluarga Lu dan kalian semua. Silakan duduk. Nah, tadinya aku kira kamu tidak berani datang kemari. Adik kecil, kamu barusan memanggilku apa? Kakak. Nah, begitu dong. Istriku. Mengenai kepala keluarga Ning Ning Fenghua ini, apakah kamu mengenalnya? Mengapa aku sama sekali tidak ada kesan tentangnya? Ning Fenghua 10 tahun yang lalu pernah jatuh sakit parah. Setelah itu keluarga Ning menjadi sangat tertutup dan jarang menampakkan diri. Kenapa? Mengapa kamu menanyakan hal itu? Bukan apa-apa, hanya sekadar penasaran saja. Menarik juga. Sepertinya, hari ini tidak akan terlalu membosankan. Karena setiap keluarga besar sudah hadir, maka aku umumkan turnamen besar keluarga. Dimulai sekarang. Keluarga Lu melawan keluarga Feng. Bagus. Gawat, keluarga Lu ini benar-benar tidak beruntung. Di ronde pertama saja harus bertemu Feng Yanhan si brengsek itu. Keluarga Feng, Feng Yanhan, maju bertarung. Kepala keluarga Lu, siapa yang akan kalian dari keluarga Lu utus untuk menghadapiku? Apakah itu istrimu yang bodoh? Atau adik iparmu yang cantik? Bagaimana kalau membiarkan mereka berdua maju bersama-sama? Kebetulan sekali, aku ingin merasakan bermain dengan dua wanita sekaligus. Feng Yanhan ini sungguh memuakkan. Mereka sengaja memancing emosi. Jangan sampai kita masuk ke jebakannya. Ini baru ronde pertama. Demi mencari aman, lebih baik kita simpan tenaga dan menunggu ronde berikutnya. Kita tidak boleh menyerah di pertandingan pertama. Istriku, mulai sekarang, biar suamimu ini yang maju duluan. Tapi kamu kurang pengalaman bertarung? Biar aku saja. Benar sekali. Xiaoming, kamu baru di tingkat kultivasi dungeon. Ini? Tenang saja, percaya padaku. Aku rasa anak muda bernama Feng Yanhan itu baru saja sembuh dari cedera parah. Dia hanya mencoba sok kuat. Bagaimanapun juga, peluangku seimbang dengannya. Kenapa dia? Mungkinkah gadis Lin telah mentransfer ilmu padanya? Tapi kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakan aliran kultivasi di dalam tubuhnya? Sepertinya Lin Qingxue benar-benar telah memberikan tingkat kultivasinya kepadamu, tapi kau tetaplah seorang pecundang. Hanya demi pecundang sepertimu, menyia-nyiakan bakat luar biasa miliknya? Dia benar-benar bodoh. Kau ini, sepertinya sudah lupa akan rasa sakit setelah lukamu sembuh. Kau cari perkara denganku. Tuan-tuan sekalian, lebih baik tunjukkan kemampuan kalian dalam pertarungan. Kompetisi besar ini bertujuan untuk tanding keahlian, maka dari itu, kendalikan diri dan jangan berlebihan. Jika merasa tidak sanggup menang, cukup mengaku kalah, jangan sampai mencelakai nyawa lawan.
Bagi yang melanggar, akan didiskualifikasi dari kompetisi besar keluarga. Apa kalian mengerti? Saya mengerti. Saya mengerti. Ayo semangat Xiaoming. Ayo semangat kakak ipar. Ayo semangat kakak. Pertarungan dimulai sekarang. Ling Qingshui, aku berikan satu kesempatan terakhir kepadamu, jadilah wanitaku, dan hari ini aku bisa mengampuni si pecundang ini. Yeay, kakak menang. Kakak sangat hebat. Anakku, Xiao Han, Bukankah katanya peluangnya seimbang? Suami kakak benar-benar terlalu hebat. Sepertinya Feng Yanhan memang belum pulih dari luka parahnya. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Feng Yanhan, padahal adalah ahli bela diri tingkat tinggi. Bagaimana bisa dia dipukul terpental oleh Lu Ming hanya dengan satu pukulan saja? Cepat sekali. Bahkan orang tua seperti aku saja tidak sempat melihatnya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah tebakanku benar? Apakah leluhur keluarga Lu yang dari 200 tahun lalu telah kembali? Kakak hebat sekali. Keren, keren sekali. Kak, apa kamu lihat itu? Aku bahkan tidak sanggup melihat bayangan kakak saking cepatnya. Lalu si Feng Yanhan itu langsung terpental seketika. Tidak mungkin. Pukulan ini jelas-jelas lebih dari sekadar tingkat tenaga dalam tingkat menengah. Kak, kakak ipar menang. Kakak ipar hanya butuh satu pukulan untuk mengalahkan Feng Yanhan. Hebat sekali. Keluarga Lu kita akhirnya terselamatkan. Bagaimana? Apa Nyonya sudah merasa lega? Lu Ming, kamu cari mati? Hentikan. Menyingkir. Aku ingin membalaskan dendam putraku. Kak Feng, tuan muda hanya pingsan, dan Lu Ming tidak melanggar aturan. Tapi kamu malah berteriak, ingin membalas dendam, ingin membuat perhitungan di atas panggung. Apakah kamu sudah tidak menghormatiku lagi? pukulan Lu Ming itu jelas-jelas adalah serangan mendadak. Ah, benar. Sampah ini hanya melakukan serangan mendadak. Jika tidak, bagaimana mungkin tingkat menengah sepertinya bisa mengalahkan putraku? Dia akan berada di tingkat pemula. Kak Feng, kejadian yang baru saja terjadi telah disaksikan oleh semua orang. Jelas sekali putra kamilah, yang meremehkan lawan dan lengah, mana bisa dibilang sebagai serangan mendadak. Tuan Fang, terima kasih atas keadilan Anda. Tetapi saya ini selalu menjunjung kejujuran dan tidak terima jika difitnah orang lain. Karena keluarga Feng merasa saya hanya menang karena menyerang mendadak dan ingin menguji kemampuanku, maka saya akan memberikan kesempatan itu padanya. Bocah kurang ajar. Saudara Fang, kamu dengar itu kan? Dia sendiri yang mencari masalah. Jadi jangan coba-coba menghalangiku lagi. Jika kamu masih menghalangi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Lu Ming, meskipun sekarang kamu sudah mencapai tahap awal energi dan, tapi pengalaman bertarungmu masih jauh tertinggal dibandingkan Pak Tua itu, kamu terlalu ceroboh. Tenang saja, Nyonya. Aku sangat yakin. Apa yang membuatmu begitu yakin? Dengarkan aku, kamu. Lu Ming, apa kamu yakin ingin tetap bertarung melawan Kak Feng? Yakin. Pertarungan dimulai sekarang. Terimalah pembalasanku. Anak muda, ayahmu sudah tidak sadarkan diri. Kali ini, kamu tidak akan bisa berkata lagi kalau aku melakukan serangan diam-diam, kan? Ini. Kamu pasti bukan tingkat menengah Huajin? Pasti bukan. Kamu, sebenarnya apa tingkat kekuatanmu? Kakak iparku sekarang berada di tingkat awal Danjin.
Bagaimana bisa Lu Ming berada di tingkat awal dungeon? Bukankah dia sebelumnya hanya seorang pecundang? Benar-benar sekali. Teman muda Lu, apakah kamu benar-benar memiliki kultivasi tingkat awal dungeon? Bagaimana mengatakannya ya? Kurang lebih begitu. Ini membuat saya semakin merasa bingung. Bahkan jika Nyonya Lu menggunakan sutra Xuan Yuan Xiangshou untuk mentransfer kekuatan padamu, paling maksimal hanya mencapai tingkat menengah, Huajin saja. Kenapa kamu bisa memiliki kultivasi tingkat awal dungeon? Jujur saja Tuan Fang, kami berdua menggunakan sebuah metode kultivasi berpasangan pusaka turun-temurun keluarga Lu. Karena itulah, bukan hanya Lu Ming yang memiliki kekuatan dungeon, bahkan aku pun sudah mencapai tingkat awal dungeon. Ilmu apa itu? Sangat hebat sekali. Sungguh luar biasa. Keluarga Lu akan segera bangkit. Keluarga Lu ternyata memiliki ilmu yang sehebat itu? Ini adalah metode rahasia turun-temurun keluarga Lu. Sebelumnya aku pun tidak mengetahuinya. Jadi, Cukup. Aku sudah tidak tahan lagi mendengar ini. Rekan kultivator, akhirnya kamu tidak bisa menahannya lagi? Rekan kultivator, kenapa teman muda Lu memanggil saudara Ning seperti itu? Saudara Fang, inilah alasannya. Seorang kultivator abadi, ternyata kamu adalah seorang kultivator abadi. Kultivator abadi. Kamu seorang kultivator abadi? kultivator abadi? Bukan. Saudara Ning, kamu jauh lebih muda dariku. Aku melihatmu tumbuh besar. Bagaimana mungkin kamu seorang kultivator abadi? Tentu saja karena jiwanya telah diambil alih. Diambil alih? Ning Fenghua yang asli. Mungkin sejak 10 tahun lalu, sudah tiada. Dia pasti seorang kultivator sesat. Rekan kultivator berbicara dengan penuh keadilan. Tapi bukankah kamu juga mengambil alih raga? Kamu juga? Nyonya, ini salah paham. Aku tidak mengambil alih raga siapapun. Pantas saja sifatmu tiba-tiba berubah drastis. Ternyata kamu pengultivasi sesat, yang telah menghabisi Lu Ming, dan merebut paksa tubuhnya. Aku difitnah, Nyonya. Aku sungguh bukan pengultivasi sesat. Aku sedang mengalami pencerahan agung. Pencerahan agung? Tiba-tiba memahami misteri kehidupan masa lalu, dan membuka kebijaksanaan luar biasa. Meskipun kepribadianku akan sedikit berubah. Tapi aku tetaplah diriku. Tetaplah Lu Ming. Benarkah? Tentu saja. Mengambil alih raga berarti membuang tubuh sendiri, demi merebut tubuh milik orang lain. Aku tidak melakukannya. Sudah, cukup. Tak peduli kamu mendapat pencerahan. Atau mengambil alih raga, di mataku tidak ada bedanya. Singkatnya, kalian semua yang ada di sini akan menjadi tumbal di dalam panji 10.000 jiwa milikku. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan tiada begitu saja, kan? Tidak. Pegunungan Kunlun memiliki aturan ketat bagi para pendekar bahwa mereka tidak boleh melukai orang biasa. Terutama orang-orang seperti kita yang menekuni jalur kultivasi. Jika tidak, maka akan dihukum berat oleh Pegunungan Kunlun. Saudara Fang, sepertinya puluhan tahun kehidupanmu selama ini hanyalah sia-sia belaka. Jika aku tidak menjadi buronan, bagaimana mungkin aku bisa bersembunyi di keluarga Ning yang kecil ini selama belasan tahun? Master Abadi, bisakah Anda bertindak sekali lagi untuk menyelamatkan ayah saya dan Feng Yanhan? Feng Zhengnan, beraninya keluarga Feng kalian bekerja sama dengan kultivator jahat. Kamu. Bodoh, apa kamu sungguh mengira kalau aku sedang melakukan kegiatan amal? Jadi Feng Yanhan si bocah itu sembuh karena bantuanmu? Pantas saja dia bisa langsung sehat walafiat secepat itu. Jika bukan karena keinginan memancing rekan Dao keluar, bagaimana mungkin aku mengambil risiko akan terbongkarnya identitasku hanya demi mengobatinya? Untunglah, risiko ini ternyata sangat sepadan. Dengan memiliki jiwa rekan Dao, aku akan bisa menembus ranah tahap inti emas. Saat-saat itu tiba, situasi akan berbalik menguntungkanku. Aku akan kembali ke Kunlun untuk membalas dendam. Hahaha. Lu Ming, tadi kamu bilang kalau kamu adalah seorang pencerahan surgawi? Lalu, apakah itu berarti kamu termasuk pendekar abadi? Benar. Teman muda Lu? Bukan. Senior Lu maksud saya. Boleh saya tahu saat ini di tingkat manakah kultivasi Anda? Benar, Kakak. Hanya kamulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Kultivasiku. Lebih baik biar aku saja yang memberitahu kalian. Kultivasi miliknya berada pada tahap awal pembangunan fondasi, sedangkan aku sudah di tahap kesempurnaan. Bukankah aku benar, rekan Taois Lu? Tepat sekali. Kalian berdua sama-sama di tahap pembangunan fondasi. Seharusnya setidaknya ada peluang untuk melawan, kan? Anak muda, apa kamu pikir
Tingkatan kami para kultivator sama dengan kalian, para seniman bela diri, tentu saja berbeda. Antara tahap awal dan kesempurnaan ini, mana mungkin bisa dibandingkan? Biar aku beritahu kamu, jarak antara tahap awal dan tahap kesempurnaan pembangunan fondasi itu sangat jauh, sama seperti jarak kakekmu. Di Jiangzhou ini, orang nomor 1 dalam bela diri, dan... Oh iya, sama seperti jaraknya dengan gadis kecil, apa kamu mengerti? Begitulah bedanya. Gawat. Kali ini kita pasti akan tiada. Rekan sekultivasi, apakah kamu mau menyerah saja, secara sukarela? Aku tidak percaya. Gadis kecil, apa yang tidak kamu percayai? Aku tidak percaya. Kamu bisa mengalahkan kakakku. Maafkan saya, mohon maafkan saya. Gadis kecil hanya bicara sembarangan. Tidak. Lepaskan dia, dan biarkan dia bicara. Bajingan itu, sampah sialan itu. Apa dasar kamu tidak percaya padaku? Karena menurutku kakakku sama sekali tidak takut padamu. Ternyata memang hanya gadis kecil yang paling memahami kakaknya. Dalam situasi seperti ini, kamu masih bisa tertawa? Apa kamu benar-benar tidak tahu betapa kejamnya caraku menghabisi lawan? Rekan sekultivasi, kamu salah. Tidak ada orang yang lebih paham tentang kultivator aliran sesat daripadaku. Kamu sudah menahan diri selama belasan tahun, pasti sangat ingin melampiaskannya, dan menikmati kepuasan saat membuat orang lain tiada. Tetapi kesalahan terbesarmu yang benar-benar tidak termaafkan, adalah menjadikan aku sebagai mangsamu. Kamu dan gadis kecil itu, sama-sama naif sekali. Baiklah, kalau begitu, akan kubawa kamu ke dalam panji 10.000 jiwa milikku untuk membersihkan otakmu itu. Luming, Istriku tenang saja, kalian mundurlah. Wahai ribuan jiwa, dengarlah seruanku, jadikan kegelapan sebagai jalanmu, ribuan panji pemanggil roh. Bicara apa sih kamu? Omong kosong. Panji, datanglah. Tidak, ini, bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kultivator sesat kecil, apa yang kamu katakan tadi memang benar. Memang ada perbedaan besar di antara tahap pembangunan fondasi. Namun, perbedaannya bukan antara aku dan kamu, melainkan perbedaan antara dirimu dan aku. Konyol. Panji, 10.000 jiwa ini, adalah sesuatu yang kupelihara dengan tetesan darahku. Kamu pikir kamu bisa merebutnya dariku? Sekarang aku perintahkan, cepat kembalikan padaku. Jika tidak, aku akan membuatmu menderita, lahir batin. Masih berani memerintahku? Aku mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri. Atas dasar apa aku harus mengembalikannya kepadamu, jika kamu mau mengambilnya? Datanglah sendiri. Kurang ajar. Beraninya kamu. Hei, kalian semua melihatnya sendiri. Kan, dia sendiri yang menerjang ke arahku. Jangan salahkan aku ya. Terima kasih Dewa Perang atas bantuan karena telah menyelamatkan nyawa kami. Tidak perlu berterima kasih, itu tidak perlu. Berdirilah kalian semua. Tuan Fang. Tapi soal kompetisi besar ini, bagaimana menurutmu? Apakah masih akan dilanjutkan? Dewa Perang, kata-katamu benar-benar merendahkan kami. Maka keluarga lu kita. Mulai hari ini, tidak. Mulai detik ini, keluarga lu akan menjadi yang terdepan dari 4 besar Jiangzhou. Istriku, apakah kamu puas? Dengan hasil ini, sepertinya kerja keras kita berlatih selama 3 hari 3 malam tidak sia-sia, bukan? Tuan Fang, kalau begitu aku minta tolong kepadamu untuk tetap tinggal dan membereskan semuanya. 3 hari lagi, perwakilan dari King Shui akan berkunjung, dan kita akan mendiskusikan urusan selanjutnya. Saya tidak berani, sungguh tidak berani. 3 hari kemudian, orang tua ini pasti akan datang tepat waktu untuk menemui pihak keluarga lu. Dan juga nyonya lu. Kalau begitu, baiklah. Nanti bawalah Nona Fang. Juga, adik kecilku ini, kita akan minum teh bersama, dan mengobrol sedikit. Kakak, kamu benar-benar kakakku tersayang. Kalau begitu ayo kita pulang. Dewa Perang lu. Mari pulang. Yeay, ayo kita pulang sama-sama. Cahaya reinkarnasi. Ada apa? Apa perintah dari Dewa Perang? Hahaha. Ya ampun, bocah ini hidup kembali. Berhasil. Reinkarnasi diriku ini telah berhasil. Hahaha. Aura ini, mengapa terasa sangat familiar? Luming. Bajingan tua. Ternyata itu kamu, ya?
Tidak. Bukan gurumu. Dasar bajingan tua. Tak kusangka hari ini akan tiba bagimu. Panggilan 10.000 jiwa. Alam baka sebagai jalan. Panji pemandu 1000 arwah. Pengorbanan darah 10.000 kematian. Bangkit. Panji jiwa aliran sesat? Tunggu dulu. Lihatlah dengan jelas. Seni reinkarnasi kekacauan milikku ini sudah lama mencapai kesempurnaan. Sekarang meski aku terlahir kembali, aku masih memiliki ilmu dasar yang kuat. Jangan-jangan, kamu ingin membuat perhitungan sampai habis denganku? Oh, jadi begitu ya? Hahaha. Muridku yang baik, guru sudah tahu kalau kamu adalah orang yang bijaksana. Tentu saja aku bijaksana. Oleh karena itu, sekarang juga aku akan menghabisimu. Murid durhaka, beraninya kamu? Dasar bajingan tua. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja pada Panji 10.000 jiwa milikku di sana. Jiwa pengunci 3 yin, Panji penggetar 9 kegelapan. Habisi dia.